Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Purnama pada channel Gigi Berbagi. Kita lanjut video tutorial berikutnya, yaitu kita akan membangun web server. Tadi sudah selesai. Kemudian kita bangun database server ya. Nah, gunanya apa? Kita akan membangun aplikasi, sistem e-commerce ataupun sistem informasi lainnya, ya baik itu mobile maupun basisnya web. Kita bisa gunakan di sistem ini gitu ya. Seperti biasa kita langsung ke instan ya. Instannya kemudian kita pastikan jalan. Nah, lalu kita remote access. Nah, kalau sebelumnya kita remote access menggunakan browser, saya tertarik menggunakan menggunakan Bitwise saja ya. Ini saya sudah akses. Tapi kita coba keluar dulu, kita ulang kembali untuk remote access-nya, prosedurnya seperti apa. Ya, saya sudah gunakan Bitwise. Saya log out. Ya, saya masuk ke alamat instannya dulu. Instannya adalah 1842. Ini saya copy. Oke, saya copy, kemudian saya pilih client key-nya seperti apa dan klik login. Oke, nah ini sudah remote access-nya sudah berhasil dan kita masuk ke mode root dengan mengetikkan perintah sudo min i. Nah, kita sudah memiliki masuk ke server ini, tinggal kita install lagi. Misalnya kita pastikan kita akan gunakan Apache 2 ya, apt-get install Apache 2. Jadi web server engine-nya adalah kita gunakan Apache versi 2. Nah, kita jalankan apt-get install Apache 2 dan kita pilih yes. Maka ini akan menginstall dependency package ya, yang dibutuhkan untuk membangun sebuah web server Apache ya. Dan proses berjalan dan sudah selesai. Untuk menjalankannya kita tinggal jalankan etc ini di Apache 2 start. Dan kita coba cek di IP publiknya apakah sudah berjalan. Kita refresh dan Anda lihat ini sudah berjalan kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke proses instalasi MySQL server ya, database-nya. Ini saya ambil dari referensi dari DigitalOcean. Ya, yang pertama dilakukan adalah untuk menginstal database server basisnya MySQL. Kita coba install apt-get install MySQL server ya, apt-get install MySQL-server. Dan kita bisa melihat ada banyak dependensi filenya dan cukup besar filenya. Anda lihat 262 MB ini ya, yang dibutuhkan storage-nya. Maka kita tinggal install saja. Nah, ini proses instalasi MySQL servernya. Progresnya berjalan 47%, 50%, 80%, 90%, dan tidak sampai 2 menit ya. Ini sudah selesai untuk proses setup. Database engine yang kita gunakan adalah MySQL server. Oke, ini sudah terlihat prosesnya masih 90% instalasi manualnya, dan Perl juga diinstal di situ dan selesai ya. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan secure installation ya. Secure installation ini untuk mengaktifkan username dan password dari apa yang sudah kita install tadi database-nya. Perintahnya adalah sudo mysql_secure_installation. Nah, ini diminta beberapa informasi. Validate password, yes ya, kita for now, y, kita ketik y ya. Please enter 0 sama dengan low, 1 medium, 2 strong. Kita bikin low sajalah, ya, nggak perlu ribet-ribet passwordnya ya. Kita berikan file 0, passwordnya adalah Unila Jaya misalnya ya, Unila Jaya ya. Estimate do you use continuous password, yes, oke. Dikasih skornya. Remove anonymous user, kita remove. Kemudian disallow root remote login, rootnya kita disallow, itu kita no saja, rootnya masih bisa remote ya. Kemudian remove database, no untuk uji coba. Kemudian reload database, oke, yes, dan selesai. Kita coba ya, etc jalankan. Kita jalankan /etc ini di MySQL servers, MySQL start. Sudah berjalan. Kita coba dengan user yang kita sudah berikan tadi apakah bisa remote. MySQL min root, passwordnya adalah Unila Jaya, dan sudah masuk ya. Show database. Nah, oke, show databases ya. Database-nya sudah ada ya. Oke. Nah, sekarang kita coba
install ya. Ini MySQL sudah ready, sudah siap. Create database baru pun sudah oke. Dan sekarang kita lanjut ke setup PHP ya, agar si web server kita ini bisa support dengan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, ini perintahnya seperti ini, tinggal kita jalankan saja, tidak sulit ya. Perintahnya adalah sudo apt install php lib apache 2 mod php php mysql ya, agar bisa PHP-nya bisa terhubung ke MySQL, kemudian Apache-nya pun juga bisa terhubung ke PHP. Dan resource-nya ini sebanyak 18 MB ya, kita coba install. Oke, lagi proses berjalan. PHP-nya sedang berjalan ya. Kemudian PHP MySQL pun juga sama, ada pluginnya. Ini lagi proses dan selesai ya. Dan sampai sini kita sudah berhasil menginstal PHP plugin dan bisa terhubung ke MySQL. Caranya kita buktikan dulu ya. Kita masuk ke direktori web server var www.html. Kemudian kita buat sebuah script PHP sederhana. Ya, misalnya vtest.php. PHP-nya adalah scriptnya kita coba php info. Oke ya, php info. Kemudian kita tutup kurung ya. Nah, kita coba masuk ke alamat ini. Nah, kita masukkan alamat test.php. Test.php-nya kok nggak bisa? Coba belum ya. Tadi itu salah ya. PHP info apa info PHP ya? Info PHP. PHP info. PHP info apa info PHP? Sebentar. Coba saya lupa ya. Script PHP info. PHP info atau info PHP? Coba ya. Saya lupa ya, sorry, saya lupa. Kita coba cek dulu. Oh ini dia, PHP info. Betul ini. PHP info ya. PHP info. Oh, tag PHP-nya kurang ya, sorry. Ini yang versi PHP 7 emang mesti pakai tag PHP kalau nggak salah ya. Tidak bisa dihilangkan tag PHP-nya. Nah, ini sudah muncul. Jadi tagging PHP-nya mesti dituliskan kalau di PHP 7 ya. Nah, ini kita sudah lihat sistem ini sudah berhasil mendeteksi informasi PHP-nya. Kemudian environment Apache web server kita, kemudian ada hidden information dan seterusnya yang bisa kita cek satu persatu. Nah, ini artinya plugin PHP sudah terintegrasi dengan web server yang kita punya. Ini sampai sini kita sudah selesai dengan urusan bahwa aplikasi server kita sudah ready dengan Apache. Nah, sekarang kita akan coba untuk install sebuah web ya, engine web yang sangat populer sekali yaitu WordPress engine-nya. Ya, kita akan download dari google.com, kita download dari WordPress ya. WordPress. Kita akan coba download WordPress yang terbaru ya. WordPress, kemudian kita coba download mana nih? Download WordPress. Mana nih download WordPress? Nah ya, download WordPress. Alamat downloadnya mana nih? Oke, download and install. Download and install. Oke, sudah ada versi latestnya, versi 581. Oke, kita copy linknya. Kemudian kita download dan jangan lupa kita arahkan ke direktori var www.html. Nah, kita sudah di sini. Kita buang dulu script-script tadi yang tidak jelas tadi, rm-rf bintang ya. Kosong. Sekarang saya sudah ada di direktori utama web servernya var www.html. Kita download saja wget dengan perintah wget, kemudian http wordpress.latest.tar.gz. Oke, ini sudah ada. Kemudian kita ekstrak. Cara mengekstraknya menggunakan perintah tar min zxvf latest.zip. Oke, ini sudah proses ekstrak. Tapi alamannya adalah WordPress ya. Nah, kita pindahkan ke direktori pertama. cd WordPress, kemudian kita WordPress, kita pindahkan
mv ya, perintah pindah itu move bintang ke direktori sebelumnya. Dan selesai, kita pindahkan. Kemudian kita chmod ya, chmod min R755 bintang. Oke, nah sekarang kita sudah punya direktori website untuk WordPress ya. Nah, ini sudah ready. Lalu kita coba akses webnya saja langsung dari domain boleh. Nah, kita coba dari domain aja ya. Domainnya adalah ini. Domain DNS publiknya adalah ini. Nah, kita coba. Nah, Anda lihat. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembuatan akun usernya. Yang tadi tidak berhasil karena root tidak boleh akses ya. Jadi kita harus membuat user yang baru. Nah, user yang baru ini kita masuk ke konsol MySQL-nya. Kita keluar dulu ya. MySQL min u root min p. Ya, kita akan membuat satu database baru, create database misalnya website misalnya ya. Nah, kita akan gunakan website. Kemudian kita buat user baru ya, user baru misalnya namanya adalah website ya, create user website localhost identified by password. Jadi website usernya, password adalah passwordnya. Nah, kemudian kita berikan privilege kepada user website tadi ya. Nah, kita berikan privilege ke username-nya website ya dengan localhost. Kemudian flash privileges ya, kita berikan privileges. Nah, ini ya, kita sudah membuat user baru ya, privilege-nya sudah kita flash, dan sekarang kita masuk ke website-nya yang sudah kita buat tadi, dan kita klik let's go. Kemudian database-nya adalah website, kemudian username-nya adalah website, kemudian password, dan database-nya localhost. Dan kita sudah diminta untuk run installation ya. Kita coba run installation, masukkan title-nya website WordPress, username-nya misalnya admin, password-nya ini kita copy, kemudian adminnya admin@test.com misalnya, lalu install, dan kita coba login menggunakan admin dan password yang tadi, dan selesai ya. Sekarang kita buka alamat DNS-nya tadi, seharusnya sudah muncul hello world-nya. Nah, ini alamat WordPress yang sudah kita buat dan sudah selesai ya. Dan kita coba ganti theme-nya. Theme-nya kita ganti, misalnya ganti dengan ini ya. Activate, kita refresh lagi, harus sudah berubah tampilannya. Oke ya, dan selamat, kita sudah berhasil membuat WordPress ya, website di WordPress dengan hostingnya ada di Amazon Web Service. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.